oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian daripada ibadah kita pada hari ini mendapatkan ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat Masjid Fisabilillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelaksanaan salat ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Di antaranya yang pertama, kami sampaikan para petugas Jumat pada hari ini, Jumat pada tanggal 8 September tahun 2023, selaku imam dan khatib Al-Ustadz Dr. Abdul Ghani MHU, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya muazin Bapak Hardi, dan waktu Jumat pada hari ini masuk pada pukul 11:56 waktu Indonesia bagian barat. Kami menghimbau kepada jamaah yang masih berada di belakang agar mengisi saf-saf di depannya yang masih kosong terlebih dahulu. Kemudian kami juga menghimbau kepada para jamaah yang membawa HP agar dapat di silent dan dinonaktifkan agar tidak mengganggu khusyukan ibadah kita pada siang kali ini. Selanjutnya marilah kita sama-sama baca suratul Fatihah dengan harapan semoga kita dan juga keluarga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, dikuatkan iman dan Islam kita, serta selalu berada dalam bimbingan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. Demikian beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada khatib dipersilakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المصلون المتقون اتقوا الله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan Allah selalu bersama dengan orang-orang yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, Allah berjanji akan memberikan makhraj, jalan keluar dari setiap persoalan yang ia hadapi. Bahkan Allah berjanji wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari sumber yang tidak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, segala urusannya Allah akan berikan kemudahan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada seorang psikolog dari Amerika yang bernama Abraham Maslow. Beliau mempunyai teori tentang kebutuhan manusia. Ada hierarki, ada tingkatan, ada skala prioritas. Tingkatan yang pertama beliau sebut physiological need, kebutuhan fisik, materi. Itulah kebutuhan yang paling mendasar menurut beliau. Kemudian di atas itu ada safety need, kebutuhan rasa aman. Karena itu kita lihat banyak orang mengeluarkan kos yang besar untuk mendapatkan keamanan. Kemudian yang ketiga ada social need, kebutuhan sosial. Setiap orang menyadari bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Maka ada kebutuhan sosial yang harus dipenuhi. Kemudian di atas itu ada esteem need atau kebutuhan mendapatkan apresiasi atau penghargaan. Yang terakhir puncaknya manusia membutuhkan aktualisasi diri. Itu menurut seorang psikolog dari Amerika. Dan itu sudah menjadi teori yang sangat besar dan menjadi pedoman banyak orang bagaimana membuat skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia ini. Kemudian mari kita lihat bagaimana Al-Quran punya konsep yang bisa menjadi inspirasi dan pencerahan buat kita. Ini bisa dirujuk kepada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu Nabi Ibrahim pernah diperintahkan oleh Allah untuk memindahkan anak istrinya dari Palestina ke kota Makkah. Perjuangan yang berat, jaraknya lebih dari 1000 km. Tapi Nabi Ibrahim adalah Nabi yang selalu ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, betapapun sulitnya, beliau akan menunaikannya dengan tuntas dan sempurna. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memindahkan Siti Hajar, anaknya Nabi Ismail alaihissalam, ketika anaknya masih kecil. Berangkatlah Nabi Ibrahim bersama istri dan anaknya ke satu tempat yang disebut dengan Makkah. Ternyata Nabi Ibrahim terkejut. Kota Makkah yang dijadikan sebagai tempat tujuan untuk hijrah, kondisinya luar biasa. Tidak seperti yang dibayangkan oleh kita.
Kemudian Nabi Ibrahim curhat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu diabadikan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Apa yang Nabi Ibrahim minta kepada Allah? Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku sudah tempatkan, aku sudah pindahkan, aku sudah bawa anak istriku dari Palestina ke kota Mekah. Mekah itu seperti apa? Biwadin ghairi dzi zar'in. Ternyata Mekah itu adalah lembah. Lembahnya seperti apa? Ghairi dzi zar'in. Gak ada tumbuhan di sana. Gak ada air. Tanahnya tandus gersang. Yang kalau menurut logika kita tidak bisa kita hidup di lembah tersebut. Tidak sesuai. Tidak bisa kita survive di tempat seperti itu. Ya, kemudian apa yang Nabi Ibrahim minta pertama kali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus ini menjadi penyeimbang dari teori yang disebutkan oleh Abraham Maslow tadi. Yang pertama kali Nabi Ibrahim minta adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan anak istriku, jadikan keluargaku yang aku sudah pindahkan ke lembah yang tandus ini, liyuqimus shalah, agar mereka mampu menunaikan kewajiban, agar mereka mampu menegakkan salat sebagai kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim tidak meminta, ya Allah turunkan hujan di tempat ini, ya Allah turunkan hujan yang lebat sehingga tanah ini subur, alirkan air yang banyak di bawah tempat ini. Tapi Nabi Ibrahim meminta pertama kali kepada Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Sungguh di luar nalar kita. Biasanya kita meminta sesuai dengan kebutuhan yang paling kita rasakan pada saat itu. Nabi Ibrahim mendahulukan kebutuhan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita bisa sebut sebagai kebutuhan spiritual. Inilah yang ditempatkan oleh Nabi Ibrahim pertama kali. Apa yang sulit kalau kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah kita selalu berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, kalau sudah Engkau ingin memberi, gak ada yang bisa mencegah, ya Allah. Sekalipun orang di sekitar kita menghalangi, mencegah, mempersulit, tapi kalau Allah sudah menetapkan, kamu sudah mendapatkan apa yang aku ingin berikan, sungguh tidak ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada orang yang bisa memberi kalau Allah sudah menutup jalannya. Tidak ada yang bisa mengeluarkan bantuan kalau Allah sudah menutup jalannya. Allah adalah sumber dari semua kemudahan yang kita dapatkan sampai hari ini. Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan yang paling mendasar. Kemudian yang kedua, di lanjutan doa tadi, apa yang Nabi Ibrahim minta? Beliau berdoa, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan af'idatan minan nas, hati-hati manusia, hati orang-orang yang hidup bersama dengan keluargaku di kota Mekah, hati orang yang hidup bersama dengan anak istriku di kota Mekah, tahwi ilaihim. Dia senang dengan keluargaku, ya Allah. Mereka bisa punya interaksi yang bagus, muamalah sesama manusia yang baik. Inilah kebutuhan kedua yang Nabi Ibrahim minta kepada Allah, yang kalau kita bisa sebut kebutuhan sosial. Kalau kita sudah punya hubungan sosial yang baik dimanapun kita tinggal, maka akan banyak kemudahan. Bukankah banyak sekali kebutuhan kita diberikan wasilahnya melalui orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita punya relasi baik dengannya.
Kemudian baru setelah itu Nabi Ibrahim meminta warzuqhum minas samarat, ya Allah berikan kepada anak istriku buah-buahan yang banyak. Ada kebutuhan materi, ada kebutuhan makanan dan minuman, tapi setelah kebutuhan spiritual dan sosial, Nabi Ibrahim mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menarik di ujung doa tadi, Nabi Ibrahim menutupnya dengan kalimat la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikan anak istriku dan keluargaku orang yang pandai bersyukur setelah mendapatkan anugerah yang begitu banyak. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah mindset yang disebutkan di dalam Al-Quran yang bisa kita ambil dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kita bisa meletakkan skala prioritas itu secara proporsional. Ini juga sejalan misalnya ketika ada pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, kalau ada panggilan sholat Jumat, segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa dzarul bai', tinggalkan aktivitas jual beli. Ketika ada dua kebutuhan, dia ada pada saat yang bersamaan, kita tahu mana yang lebih kita prioritaskan. Ketika ada kebutuhan materi, pada saat yang sama ada kebutuhan spiritual yang harus kita penuhi, maka kita tahu skala prioritasnya. Jangan sampai kebutuhan kepada materi membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika ada pertemuan kebutuhan spiritual dan sosial, misalnya kita sedang berinteraksi sosial, kemudian ada hal yang kurang baik di situ. Ada yang mengatakan kamu tidak setia kawan dengan kita. Kenapa kamu tidak mau mengikuti apa yang kita lakukan? Tapi kita tahu bahwa aktivitas itu bertolak belakang dengan kebutuhan spiritual kita, kedekatan kita kepada Allah. Maka kebutuhan spiritual lebih kita prioritaskan. Kemudian ketika kebutuhan sosial bersamaan dengan kebutuhan materi kita, kita tahu mana yang kita prioritaskan. Maka kebutuhan sosial lebih tinggi daripada kebutuhan materi. Tidak sedikit fenomena yang kita lihat pada hari ini. Ketika orang memperjuangkan kebutuhan materi, dia bisa mengorbankan kebutuhan sosialnya. Hubungan anak dan orang tua bisa terputus karena kebutuhan materi yang diperselisihkan. Hubungan persaudaraan, adik dengan kakak dan seterusnya bisa terputus karena ada kebutuhan materi yang diperebutkan. Pada saat seperti itu, maka kebutuhan sosial lebih kita prioritaskan. Kemudian yang terakhir, jamaah dirahmati Allah, kalau kita perhatikan bagaimana saat Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, apa yang Nabi lakukan pertama kali? Yang Nabi bangun untuk membangun peradaban Madinah pertama kali adalah Al-Masjidun Nabawi. Yang Nabi bangun pertama kali adalah masjid untuk memenuhi kebutuhan spiritual para sahabat saat itu. Kemudian setelah itu apa yang Nabi lakukan? Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kebutuhan sosial yang Nabi hidupkan pada saat itu, baru kemudian kehidupan ekonomi, politik dan lain sebagainya baru Nabi penuhi. Setelah kebutuhan spiritual sebagai dasarnya diperkuat, kemudian kebutuhan sosialnya Nabi satukan antara kaum muhajirin dan ansor. Mudah-mudahan dengan apa yang Allah sebutkan daripada doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ayat 7 bisa menjadi salah satu inspirasi buat kita. Bagaimana kita menentukan skala prioritas. Kebutuhan spiritual yang paling pokok, kemudian kebutuhan sosial kita miliki, kebutuhan materi kita kejar, tapi jangan lupa di ujung keberhasilan kita menggapai materi yang bisa kita dapatkan, la'allahum yashkurun, puncaknya kita selalu ingat kepada Allah dengan mensyukuri apa yang Allah sudah berikan.
Mudah-mudahan semua ini menjadi jalan kebaikan buat kita semua, mengambil ibrah dari apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia pasti akan rugi dan menyesal, kecuali mereka yang beriman kepada Allah dengan akidah yang benar, banyak melakukan amal soleh dalam hidupnya, saling memberikan nasihat di jalan yang benar, dan saling memberikan nasihat untuk bersabar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal jannatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. Semua dirapatkan, diluruskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi